Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambik, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga, wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim, karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Nah, mana teman yang senang di orang Islam, dia keren ya. Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, terus suang menghujat lah. Wah, Islam itu keren dunia akhirat, keren dunia akhirat. Bonsani bakas ahli kitab. Ya, ahli kitab niku nak dalam bahasa Quran Yahudi kalian nopo Nasrani. Tapi Yahudi yang mana, Nasrani yang mana? Mun zaman akhir mun ruwet. Mereka Nasrani dulu itu masih banyak yang asli, yang orisinil, disebut Nasrani ortodok. Saiki Nasrani itu identik dengan Katolik, Protestan, sing pun Trinitas, meyakini 3 Tuhan. Yahudi zaman akhir identik dengan yang menempat di Israel, disebut orang Yahudi. Padahal dulu Yahudi itu tidak seperti itu. Dulu Yahudi itu komunitas tertentu, punya keyakinan tertentu, disebut Yahudi. Sehingga mereka bisa di Madinah, di Mekah, di mana-mana. Sekarang Yahudi itu adanya dianggap di Israel. Makanya kita ini jadi bingung. Karena bahasa itu ya rubah. Dulu tuh santri-santri Sarang, Lirboyo, Ploso itu bangga pondok salaf. Tapi ditambahi salafi, al-ma'had salafi. Salafi sekarang yang di kota-kota itu beda dengan salaf yang di pondok musuh besar. Jadi kadang kita ini bingung dengan perkembangan bahasa itu. Bingung. Salaf padahal nisbat, agar salaf dinisbatkan kan salafi. Islam nisbatnya Islami. Qurani, karena salaf orang iso salaf titik kali kengsi masalah kan. Itu repotnya bahasa. Jadi saya itu punya kitab karangannya Imam Syafi'i. Itu masih kalau beliau bilang al-makruh itu haram besar namanya makruh. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya gimana hukumnya kafir, makruh. Hukumnya zina, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci ya. Makruh itu maknanya dibenci. Sehingga zina hukumnya apa? Makruh. Nyawang makruh. Tapi lama-lama tidak tahu asal usulnya 300 tahun setelah beliau meninggal. Makruh itu larangan di bawah haram. Maling haram, zina haram, rokok makruh. Kasus. Padahal maknanya makruh itu dibenci. Makruh itu maknanya dibenci. Kariha itu maknanya benci. Kariha wahu gada. Padahal di Quran masih pakai bahasa kayak Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ya tentu niru Quran itu tadi. Walakinna waha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jajal maknanya. Wa karraha lan makruhna sapa Allah taala. Ilaikum maring sira kabeh al-kufra yang kekafiran. Jadi kafir hukum makruh, orang nanti haram. Wah, PKI bener. Gitu. Jadi bahasa itu ngalami problem. Dulu orang dikatakan santri itu mesti khusyuk atau santeng. Saya kalau santri gaul, santri rock and roll macam-macam. Jadi pesantren jadi itu dulu jadi pesantren mau ngaji, pengen alim pesantren. Jadi orang bermakan pondok itu disebut santri. Kelakuannya biye ngaji sopo, kalau di pondok disebut santri. Jadi bahasa Yahudi Nasrani yang alami seperti itu dulu dikatakan Nasrani itu keren. Nasoro Najron, Rohibu Bukhairo itu pendeta Nasrani yang pertama tahu Nabi. Kalau Nabi itu siapa? Pendeta apa kiai? Pendeta. Yang pertama tahu kalau Rasulullah calon Nabi yang masih umur 9 tahun itu pendeta. Enggak masalah tuh karena Nasrani yang enggak trinitas. Dulu disebut Nasrani itu udah identik dengan keyakinan Trinitas 3 Tuhan, tidak mesti. Sekarang enggak, kalau bilang Nasrani pasti Protestan atau Katolik. Ini ya perubahan bahasa. Lalu orang-orang liberal secara ngawur mengartikan Nasrani yang dipuji Allah dikira Nasrani yang sekarang.
Innalillahi wa inna ilaihi. Nah goblok kok jajak aja. Lah kowe kadang ya ora roh, goblok pisan kan. Jadi dikira orang-orang liberal agama sama katanya karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Dia enggak mikir Nasrani yang mana, Yahudi yang mana. Di era tren apa? Dulu dikatakan Nasrani itu tidak mesti Trinitas. Contohnya gampang roh Ibu Bukhairah itu dia ngakui Rasulullah Muhammad padahal dia pendetanya, raja dan Nasrani, ketuanya. Tapi orang-orang ini disifati Allah wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Itu kan ada di akhir juz 6 wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara. Orang yang paling mencintai orang iman adalah orang-orang yang qalu inna nasara. Kita adalah Nasrani. Tapi ini bukan Nasrani yang Trinitas yang dia paham. Paham ya? Jelas sifatnya juz awal juz 7 mereka itu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Ini Nasrani yang arafu minal haq, kenal kebenaran. Nasrani sekarang kan beda sekali, pasti Trinitas. Itu kan kayak bahasa orang bisik. Dulu tuh kiai kalau nggak punya uang itu karena zuhud. Dipuji, saya tuh menangi. Ada kiai orang di duit dipuji, wah baik itu zuhud. Sekarang dia nggak punya uang, SDM rendah, gak kreatif, belas nanti kiri. Coba gak lorati tuh, wes latih duit, latihan duit di komentari SDM rendah, gak kreatif. Dulu kiai kok santri ini tambah agak dipuji ikhlas. Saya ikut dan rapayu. Dulu tuh keren, kiai kok santri ini sedikit keren, berarti ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ngendikan begini, nah ono wong mati kok sing teko akeh, iki mesti wong masalah. Mergo nek wong tegas kuil haqq wala kana murra, mesti musuh akeh. Mulane Sufyan Ats-Tsauri kok ono mati kok sing teko sithik keren. Tapi nek sing teko akeh mesti wong kakek basa-basi, kabeh wong diapiki. Pendandu dadi diapiki wong fasik. Mulane pas mati sing teko wong fasik akeh. Lah Sufyan Ats-Tsauri kok ono mati sing teko akeh, mau teko gak keren. Tapi nek sing mati kok sing teko loro padha waline keren. Cara zaman Sofyan, saya ini boten. Zaman berubah. Ya semuanya dunia berubah, saya iso dirubah, tetap berubah. Bisa orang di duit itu keren juga. Saya orang di duit itu orang zuhud. Ya seperti bolak-balik bangkrut, terus akhirnya orang di duit orang perkara. Kalau kalian ini malah, makanya sampean jangan pernah ngartikan Quran tanpa lewat ulama Quran. Karena Nasrani, Yahudi yang dibicarakan Quran, ketika dipuji itu bukan Nasrani yang Trinitas. Ahli kitab sing ijek kholiso. Makanya Fathul Mu'in membahas boleh menikahi Nasraniyah yang kholiso, Nasrani yang masih murni. Ya tentu kita sekarang apa masih ada yang wong serang mikir ngono. Serang mikir. Tapi kecangkeman, orang Islam mikir rasa kecangkeman. Kalau suwon mari gitu Pak. Kata sekolah cerita berkali cerita saya ada bosan cerita. Bani itu maknanya ibnun banun nak dijamakno Bani. Berarti Bani Israel itu maknanya turunan. Jenenge turunan itu iso manggon Madinah, iso manggon Mekah. Rasulullah mboten nate teng Palestina yang nyata. Pernah ke sana itu karena Mi'raj. Tapi Nabi itu sering berdebat di Bani Israel, ya Bani Israel. Manane wong ya Madinah sing turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu diturunan apa enggak disebut Bani. Kasus kita ini disebut apa Bani Adam. Padahal Nabi Adam itu orang India atau orang Jeddah atau orang Boy bangsa kono. Nabi Adam itu turunan di India, Siti Hawa itu coblok teng Jeddah. Lan dari Jeddah mata Jeddah mbok mbah tuwa wedok. Jadun itu mbah lanang, nah Jeddah mbah itu. Lah Siti Hawa itu urip ning Jeddah, lan disebut apa? Jeddah mbah itu. Terus wong Arab nggak sepeda budi dari sepeda Nabi Adam itu ngapur kok ternyata. Jadi, nah wong umroh itu ras sepeda iso. Ini bodoh nih, yakin kan? Nah Siti Hawa urip ning Jeddah, kok Jeddah nggak tahu apa Jeddah. Atau orang Arab Ami ya Jeddah, orang di Jeddah itu apa? Jeddah.
Nah sekarang kita kan wong bedukan, disebut wong monokromo, disebut apa kita? Bani Adam. Bani apa? Artinya turunan Nabi Adam, meskipun kita secara domisili di Jogja. Nah orang Israel yang turunan Nabi Yakub, meskipun di Medina disebut Bani Israel. Nah, Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mbok Karman itu wong bidukan misalnya, urip ning Israel, asal berKTP Israel disebut apa? Orang Israel. Orang Amerika yang berKTP Israel disebut Israel. Orang Inggris yang berKTP Israel disebut. Tapi ini tidak Bani Israel, karena Bani Israel itu genetik. Yaitu sing duwe darah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah disebut Bani ku anak tuh. Tapi sekarang orang ngira setiap orang Israel disebut Bani. Padahal Israel sekarang nation sebuah diterangno ora mandi kaya wong pun minoritas. Untung dibolos sampean gelem ngono lumayan rame-rame. Tapi kita yang benar sebetulnya. Meskipun kita ngakui mungkin sebagian orang Israel yang nation memang nyata-nyata sebuah turunan apa? Bani. Tapi ya sebagian orang Amerika, orang Inggris, orang macam-macam. Kalau di sana disebut bangsa Israel. Tapi kan gak mesti Bani. Bani itu turunan kan. Taruh saja gini misalnya, para habaib yang hidup di Indonesia, ya terus Bani Rasulullah karena beliau zuriyah Rasulullah, meskipun hidup di Indonesia. Karena Bani itu gen, no? Berarti Bani Israel zaman Nabi itu orang Medina apa orang Palestina sama dengan orang Medina. Yang dihitopi ya Bani Israel zaman Nabi. Orang mana? Madinah, tapi turunan Israel. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pergeseran istilah ini luar biasa. Orang yang nggak tahu akan maknani hadis dengan istilah sekarang, padahal enggak. Sehingga ada kelompok tertentu orang-orang liberal yang mengatakan agama itu sama, karena dikira ketika Allah muji Nasrani itu Nasrani yang sekarang. Dan Nasrani yang sekarang masuk lakot kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Atau yang kulul lakot kafarul ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Tapi Nasrani yang dipuji Allah, Nasrani yang bukan itu. Sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ahyunahum tafidu minad dam'i mergo mimma arafu minal. Nasrani yang tahu kebenaran. Sekarang tahu Tuhan 3 itu benar apa salah? Salah. Berarti Nasrani yang tidak tahu kebenaran. Nah yang dipuji Quran itu Nasrani yang tahu. Nah tentu ini tidak Nasrani yang trinitas, ya, tidak Nasrani yang. Tapi perubahan bahasa sekarang nggak ada. Nasrani yang jenis ini nggak ada. Yang ada yang jenis Katolik, Protestan. Terus dikira lagi, kena dikira itu. Ya kayak gini loh. Dulu yang namanya ulama pasti alim, yang namanya kiai mesti alim. Saya kira bacai serban sebelum pidato, ibu khusyuk sudah kiai. Dulu nggak bisa dites. Dulu Imam Bukhari terkenal ngalim itu ada 100 ahli hadis ngetes. Saya ini harus terkenal seorang yang ngetes. Anggap pidato semua orang ada kiai. Enggak usah tes-tesan. Dulu enggak. Imam Bukhari itu diakui jadi ulama top, diuji 100 ahli hadis zamannya. Dulu Imam Syafi'i diuji top disuruh baca Muwatta di depan Imam Malik. Dulu Ahmad bin Hanbal top disuruh baca kitab di depan gurunya. Saya kira usah kok repot, mau terjemah bariku ngomong. Kowe nak era karuan. Tapi kira sing ngalim risi, piye yo. Oh risi banget kan kalau kula cara kuping kula protes wis protes. Wong dalil ora karu-karuan. Rofana sope salah, artinya ya salah, niatnya salah pisan. Salah kok ya. Ya itu kayak gitu, dulu disebut kiai itu melewati seleksi. Sekarang enggak. Makanya kowe nak celuk kiai juga enggak, ora ono seleksi ini. Ya nak duit syukuri ngono ae tapi ora usah bangga. Sama tak ceritane ya, Imam Malik itu ngarang kitab jenis Muwatta. Muwatta itu disepakati, manane Muwatta itu karena Muwatta itu ala kadza, saya setuju kamu. Itu masyhur itu. Arab tu hada kitab bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah fakulluhum muwatta'an fasamaituhu al-Muwatta. Kitab ini pernah saya tasihkan ke 70 ahli hadis di Madinah. Semuanya setuju. Maka saya sebut al-Muwatta, kitab yang disetujui. Jadi dulu orang untuk menjadi ulama itu dites. Jadinya, nah salah istihad jadinya dimaki-maki. Misalnya salah pikiran jadi maki-maki.
Masyhur itu dalam perdebatan ulama dulu. Sekarang enggak ada penguji, enggak ada. Ya ada, malah kemarin ada ide kemenang mau nguji kiai. Ya malah repot lagi, nanti pengujinya sama yang diuji, alim yang diuji malah repot lagi, malah masalah. Menurut saya yes, zaman akhir ya sudah seperti ini aja. Terus ben anak amal itu nafal aku amal. Ya, jadi ini saya peringatkan ya, ahli kitab yang dipuji Allah itu bukan ahli kitab yang kita jumpai sekarang, itu beda sama sekarang. Pahamnya nopo beda? Karena yang sekarang itu ngalami tahrif atau banyak nopo berubah. Mohon kula waca ke. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Kalau ahli kitab komen terhadap sesuatu, pokoknya dia ngomong amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaina. Wala tusaddiquhum lan aja bener sira kabeh gumi ahli kitab. Wala tukadziku lan aja ora sira kabeh gumi ahli kitab. Fidzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono kabeh. Nah, ahli kitab komentar apa wae, kowe aja muni ya, aja muni ora. Nak muni ya nang ora, nak muni ora nang apa? Iya. Karena sama-sama mungkin. Mungkin benar, mungkin salah. Wa ilahuna te pangeran kita wa ilahu lan pangeran sira kabeh mesti wahidun siji fi haqiqatil amr. Ini jelas kan? Ahli kitab zaman Nabi itu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan saya dan Tuhan kamu itu satu. Apa bisa orang Nasrani sekarang kita omongi wa ilahukum wahid? Lah iya, ahli kitab zaman dulu Nabi masih bisa ngendikan wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan saya dan Tuhan kamu satu. Apa kamu berani ngomong sama Kristen Trinitas Tuhan kamu satu? Berani enggak? Iya apa enggak? Saya mulai ngaji. Nah, para alim merasa kecangkeman. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Setidaknya luwih waras kan maksudnya. Wong ayate itu dulu ahli kitab cek kena diomongi wa ilahuna wa ilahukum wahid. Coba sekarang kata ilahuna buang, ilahukum wahid. Tuhan kamu satu. Sekarang bisa nggak ada ngomong itu sama Nasrani yang Trinitas? Ilahukum wahid, Tuhan kamu satu. Enggak. Rubah nggak dunia? Enggak jauh saja. Enggak rubah nggak dunia? Rubah. Dulu orang disebut ulama itu tahu khatam Bukhari, itu khatam jurumnya ulama. Kalau cerok definisi ulama dulu pernah menghatamkan Bukhari, menghatamkan Muslim. Alhamdulillah definisi itu sekarang nggak ada. Cara ono diskualifikasi kabeh. Kena dis semua. Saya ini hatam takrib ora hatam. Ya tapi alhamdulillah, mungkin zaman akhir syaratnya banyak, malah nggak ada yang berani jadi kiai, malah repot sepi. Tapi rasa ngaku ulama. Mau dunia berubah, gaya kalau baleni malah ya. Kita dulu masih bisa ngomong ke mereka wa ilahukum wahid, Tuhan kamu itu satu. Sekarang nggak bisa. Makanya dulu Nabi pede ketika didhawuhi Allah, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum." Masih ada kata-kata bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah, ini kan jelas. "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Ayo kita cari kalimat yang kita sepakati. Apa kalimat yang kita sepakati? Allah na'budu illallah, kita hanya punya Tuhan Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak, karena mereka Trinitas. Dulu orang-orang masih ada ilah kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Ayo kita ke kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah Allah. Sekarang kalimat itu disepakati apa enggak? Enggak. Rubah enggak dunia ini? Rubah sekali, bukan sekedar rubah tapi rubah. Lalu orang-orang liberal dengan seenaknya mengatakan bahwa Nasrani itu ya sering dipuji Tuhan. Ayatnya ini. Kalau kerungu itu, apa ngamuk itu wong bodoh. Orang ngamuk cek goblok ke. Lan kalau muga-muga, mulai kalau seneng kalau sampean, orang saya ngadil aku lumayan lah, rame-rame. Tapi kalau bener yakin kalau bener. Ini yakin bener tadi, pokoknya sama tak omong, pokoknya nak kalau ada kata Nasoro kok dipuji Allah itu Nasoro yang masih orisinil, yang belum melakukan Trinitas. Seling-eling, mohon itu kuncinya. Kalau ada Nasrani yang dikritik Allah, berarti yang lakon kafar alladziina qalu inna Allaha salisun salasa. Berarti ada 3 Nasrani. Nasrani yang kata Nasrani yang dipuji, yang akhir juz 6 sama awal juz 7. Paham ya? Ini lagi ya, akhir juz 6 awal
Terus Nasrani yang Trinitas, yaitu laqad kafara alladziina qalu inna wasalisa, itu tentu salah sekali. Terus Nasrani yang hulul dan ittihad, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti ada berapa? 3. Nah, kalau kadang di Quran dohiri ada Nasrani dipuji, itu Nasrani yang belum melakukan perubahan. Yaitu yang di akhir juz 6, awal juz 7. Catat nak raiso. Cuma paham ya? Akhir juz 6, awal juz 7. Pokoknya ngomong, was nasal. Pokoknya kalau insyaAllah nerangkan ini ngantos mungkin sawal selo besar. Wong bau ini, kalau ngawas ngijang prai, pantas-pantas ya betul-betul, ngomongnya kok resik-resik, sangar. Saya melarat dengan boleh utangan, saya suka dengan tomah, toko karpet. Ya setidaknya bucu nak ngamuk lah, wadah ini ngomong lah. Cokok jamu mau ngerawon. Kalau itu tanggal selikur nih, kok nembe khataman ngaji. Akhir poso ini udah ngaji hikam untuk itu Gus. Apa mapak itu kocar kalau baca no hikam mah. Mari ke model juga bilang ya. Ini uang tua-tua sing wis mati-mati orang anak diputu. Nang omah wae. Tapi ya Gus. Bojomu ngamuk ana wong enak kok tinggal apa? Ngaji. Ngamuk ana wonge mantel kok. Di wong wedok seneng nak ngamuk ana sing. Ya sing ngono dadi. Enak wae wong ngamuk sih tinggal apa? Ngaji. Para bodoh kan seru ya. Karena kalau suwon sesuk prai wae kan. Nah diamu aja tidak mirip. Itu enggak pendengar yang baik. Kudu dirungok. Kudu apa? Napa kok ora iso ngrungokne ora gelem bangune. Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu 2, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang ittihad tadi, yang laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Mulane hafal Quran ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang masih tidak tahu. Terus Nasoro Trinitas, terus Nasoro hulul dan ittihad. Inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna te pangeran kita atau pangeran kita, wa ilahukum lan pangeran sira kabeh wahidun. Siji. Jelas ya.